Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tokoh Anawim Perjanjian Baru yang akan menjadi fokus pembahasan kita dalam episode ke-67 adalah para murid pertama Yesus yang mengikuti panggilannya. Saya tidak akan secara khusus berbicara tentang murid tertentu karena pola panggilan mereka rata-rata sama, berasal dari latar belakang yang kurang lebih sama, dan setia mengikuti Yesus dalam setiap langkah pelayanannya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mereka telah menjadi contoh bagi kita bahwa sebagai manusia kita pun dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi tentang keselamatan bagi banyak orang. Menghantar refleksi ini, kita akan membaca Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 51. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya lalu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara, para murid yang dipilih Yesus pada awal masa karyanya memiliki latar belakang sebagai orang sederhana. Mereka berasal dari seputar Danau Galilea dan berprofesi sebagai nelayan. Ada Petrus dan Andreas saudaranya, ada Filipus dan Nathanael, ada Yakobus dan Yohanes, dan sejumlah orang lain yang berasal dari latar belakang yang serupa. Yang agak berbeda mungkin Matius, sang pemungut cukai yang kemudian diangkat menjadi salah seorang rasul,
dan Yudas Iskariot yang memiliki profesi khusus sebagai seorang yang ahli dalam hal keuangan. Latar belakang kehidupan sosial yang demikian telah membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang terpinggirkan, yang hidup bukan sebagai seorang yang berperanan besar di dalam masyarakat, melainkan sebagai masyarakat kecil yang seringkali harus menanggung banyak beban sebagai buah keputusan para pemimpin di Yerusalem. Dan karakter utama orang-orang yang terpinggirkan, yang selalu hidup dalam kesulitan, adalah berserah diri kepada Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Di dalam percakapan dengan Yesus pada awal panggilan mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus karena peristiwa-peristiwa sederhana. Andreas dan sahabatnya sudah dipersiapkan oleh mantan gurunya, yakni Yohanes Pembaptis, yang sudah menyatakan kepada mereka bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Andreas membawa Petrus kepada Yesus dengan merujuk pada ramalan Nabi Yesaya. Demikian juga kabar Filipus kepada Nathanael dengan mengambil ilustrasi dari ramalan Nabi tersebut. Dengan kata lain, walaupun mereka berasal dari golongan masyarakat biasa, mereka mempelajari kitab-kitab ilahi dan berusaha menerapkannya di dalam hidup. Buktinya adalah ketika Yesus mengungkapkan siapa dirinya dan apa kehendaknya dengan diri mereka, dengan cepat mereka menanggapinya itu sebagai kehendak Tuhan dan siap untuk mengambil jalan baru sesuai dengan rencana Tuhan itu. Bagi kita para adorator sekalian, kualitas iman para rasul merupakan satu cerminan perjalanan hidup kita. Para rasul bukanlah berasal dari kalangan yang istimewa. Mereka orang-orang sederhana yang mau belajar menjadi istimewa. Karena itu, mereka adalah pribadi-pribadi yang terbuka pada perubahan yang dibawa oleh Tuhan dan siap membaharui diri sejalan dengan perintah Tuhan itu untuk mengambil jalan baru mewartakan kehendak Tuhan kepada banyak orang di sekitarnya. Pola penghayatan iman demikian yang ingin kita ambil untuk kita jadikan jalan hidup kita. Pertama-tama, marilah kita menyadari bahwa kita pun bukanlah orang-orang yang ahli dalam hal pengetahuan dan penghayatan tentang pola spiritualitas tertentu. Kita bukanlah orang-orang dengan pengalaman-pengalaman mistik dan kerohanian yang mendalam. Kita adalah orang-orang sederhana yang hidup setiap hari dengan pergolakan-pergolakan sosial yang nyata. Namun kita mau belajar di tengah situasi tersebut untuk menjadi istimewa karena kita masih mau mendengarkan kehendak Tuhan. Ketika kehendak Tuhan itu tertanam di dalam diri kita melalui proses internalisasi di dalam kerasulan doa ini, kita telah membentuk satu pembaharuan diri yang akan berjalan terus hingga akhir hayat. Pembaharuan ini dengan seharusnya mendorong kita untuk menerapkannya di dalam kehidupan setiap hari. Dan pola hidup kita yang dijiwai oleh kerohanian yang demikian terus memberi kesaksian tentang Yesus walaupun kita tidak langsung berbicara tentang keselamatan itu. Para murid itu bertumbuh menjadi pribadi yang kuat karena diasah dalam penggemblengan pastoral oleh Yesus. Mereka berkelana bersama Yesus, menanggung haus dan lapar, membawa salib perutusan, untuk kemudian bersaksi tentang keselamatan kepada banyak orang, bahwa pembebasan yang mereka nanti-nantikan ada di dalam tangan Tuhan. Konsistensi ini membuat mereka menjadi pilihan utama bagi Kristus untuk menjadi rekan kerjanya. Merekalah wadas bagi gereja kita semua. Kita ingin menjadi wadas tersebut, bukan dalam skala global,
tapi dalam skala kecil di lingkungan keluarga kita, tempat kerja kita, dan rekan-rekan kita. Dengan menerapkan pola spiritualitas yang mau belajar dari kekurangan, kita membawa pesan kepada dunia bahwa Tuhan menantikan kita dengan segala belas kasih-Nya. Tuhan Yesus Kristus, doronglah kami untuk menanggapi kehendak-Mu sebagaimana para rasul-Mu telah melakukannya di awal masa karya-Mu. Semoga dengan meneladani mereka, kami membawa kegembiraan bagi banyak orang yang tenggelam di dalam kegelapan dosa. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.